Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, balik lagi di podcast Ngobrolin Hidup. Jadi di episode kali ini bareng aku Faris, dan tentunya nanti bersama narasumber yang kita mau ngobrol-ngobrol terkait topik yang mau kita bahas di episode kali ini. Nah, sebelumnya gimana nih kabarnya teman-teman? Semoga sehat selalu ya, dan diberi kemudahan gitu di setiap proses yang setiap kalian lakukan. Pokoknya tetap jaga prokes, tetap jaga kesehatan, dan tetap semangat gitu. Ya, jadi di episode kali ini kita mau bahas terkait dengan self-aware. Jadi gimana sih caranya kita mengenali diri kita sendiri, terus gimana sih kita untuk mengenali potensi yang ada di dalam diri kita gitu ya, biar kita tetap terus berproses ke depan, biar kita tetap terus berkembang. Nanti kita bakalan ngobrol-ngobrol seru ya bareng sama Mbak Rati sudah. Nah, mungkin kita kenalan dulu kali ya. Hai Mbak Rati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gimana? Ayo Mbak, boleh nih kenalan dulu nih ke teman-teman yang lainnya. Oke. Perkenalkan teman-teman, aku Rati Sundari. Saat ini bekerja sebagai guru di salah satu sekolah di Bandung, Library Resource Teacher. Kemudian juga aktif sebagai aktif dalam organisasi lah ya, gitu. Yes. Dan juga sedang kuliah lagi. Oh iya, lagi kuliah ya Mbak. Ambil apa nih Mbak? MED, Master of Education. Ini Mbak ya. Mbak Rati, dan sekarang kesibukannya sedang bekerja dan sambil kuliah gitu ya Mbak, S2. Ya, dan organisasi juga. Oke, salam kenal Mbak Rati. Kita kebetulan baru kenal gitu ya Mbak dari teman kita. Gimana nih kabarnya Mbak? Alhamdulillah sehat. It's nice to see dan juga kenal dengan orang-orang baru, senang banget. Alhamdulillah aku sehat. Kamu apa kabar, Riz? Alhamdulillah sehat juga Mbak. Ya meskipun kondisi lagi nggak begitu menentu ya Mbak, banyak banget teman-teman kita yang merasa sakit ya gitu. Betul. Makanya kita bersyukur ya, alhamdulillah, dan semoga yang lagi sedang sakit diberikan kesembuhan. Amin. Berarti Mbak Rati ini lagi stay di Bandung ya? Ya, lagi di Bandung. Oke. Nah, sesuai Kota Adem. Iya sih, enak banget itu Mbak Bandung. Bukan berarti aku nggak suka kota lain ya, suka dengan segala keunikannya. Gitu. Oke. Mungkin kenalannya itu dulu. Nah, buat teman-teman yang mungkin mau kenal lebih, nanti bisa nih di follow Instagramnya. Nanti aku cantumin di link deskripsi di bawahnya gitu ya. Oke, jadi kan kali ini kita mau bahas tentang self-aware gitu ya Mbak ya. Gimana caranya kita ngenalin diri kita sendiri gitu ya. Nah, menurut Mbak Rati sendiri itu self-aware apa sih Mbak? Menurut aku ya, tapi ini tentu aku kutip atau aku intisarikan dari berbagai sumber yang udah aku baca atau informasi yang aku konsumsi gitu ya, dari ahli lah insya Allah gitu. Self-aware itu adalah suatu keadaan di mana seseorang itu mengenal dirinya berarti dalam arti dia tahu apa yang dia rasakan, emosi apa yang dia rasakan, kemudian maaf kalau ada suara-suara motor. dia mengenali emosi atau apapun yang dia rasakan, dia mengenali pikiran yang dia tahu apa yang lagi dia pikirkan gitu, any thoughts. Terus kemudian dia juga tahu kelebihannya, kekurangannya gitu. Terus kemudian tentu dari kelebihan dan kekurangan itu bisa menuju ke arah-arah lain gitu ya. Dia tahu solusi yang terbaik untuk dirinya seperti apa, dia tahu bagaimana berkontribusi untuk masyarakat akhirnya gitu. Terus kemudian tentu self-aware ini tidak hanya muncul dari diri sendiri gitu, tapi juga feedback dari lingkungan itu mempengaruhi gitu. Jadi dia tahu bahwa feedback dari lingkungan itu tuh it's a very powerful tool gitu ya, untuk dia akhirnya lebih mengenal dirinya, tapi tentu feedback yang objektif, bukan feedback yang subjektif gitu. Jadi dia juga orang yang sudah self-aware ini dia tahu gitu loh, kira-kira
feedback mana yang memang objektif dan bagus untuk dia, untuk pertumbuhannya, atau mungkin feedback yang itu subjektif dan mungkin lebih baik tidak dia masukkan gitu untuk dirinya gitu. Oke, berarti gimana prosesnya kita ngenalin diri kita sendiri biar apa ya Mbak, untuk kedepannya kita tahu nih, oh kita pinginnya apa gitu ya Mbak ya. Betul. Oke, berarti Mbak Rati termasuk yang udah aware sama diri sendiri ya Mbak ya? Jadi self aware itu kan dia perjalanan seumur hidup, proses ya Mbak, proses. Karena kita dihadapi oleh situasi yang berbeda, orang-orang yang berbeda. Justru ini, this is my first experience, to be honest, ketemu kamu juga orang baru gitu. Dan ini salah satu tuh hingga akhirnya aku lebih mengenali diriku sendiri. Jadi alhamdulillah saat ini aku sedang dalam tahap terus mengenali diri. Ya, karena proses kenal sama diri sendiri itu ya nggak bakalan berhenti gitu ya Mbak. Sekarang kita mungkin lagi kenal di tahap apa, terus mungkin kedepannya kita ternyata ada nih hal-hal baru yang baru kita ketahui kayak gitu ya Mbak, bisa jadi ya gitu ya. Dan dan menurut Mbak Rati, apakah mengenali potensi diri kita sendiri gitu ya Mbak, kayak aku minatnya di apa sih kayak gitu, dan bakatku apa sih kayak gitu, itu termasuk bagian dari self aware Mbak? Ya, itu salah satu bagian dari self awareness, karena tadi dia sudah tahu kelebihannya gitu ya, dia tahu nih kira-kira step apa sih yang harus dia lalui untuk dia achieve something gitu, goalsnya dia gitu, atau sesuatu yang memang dia ngerasa itu ingin dia raih gitu. Terus kemudian ketika dia tahu kekurangannya gitu ya, dia tahu solusi-solusi apa aja yang bisa dia terapkan untuk overcome weaknesses-nya itu, karena every human kan, setiap manusia itu punya kekurangan dan kelebihan gitu. Jadi justru dua tool itulah powerful banget untuk kita tuh akhirnya bisa ngebantu diri kita untuk tumbuh atau untuk terus menggali potensi diri kita gitu ya. Wow, keren ya. Kalau ngelihat Mbak Rati sama aku ya pasti Mbak Rati udah lebih mengenal dirinya sendiri kayak gitu. Enggak, belum tentu. Kita sama-sama terus. Mbak. Nah, kalau boleh tahu gimana sih Mbak prosesnya Mbak Rati gitu ya, sampai Mbak Rati kenal dirinya Mbak Rati sendiri, kenal potensinya Mbak Rati, sampai Mbak Rati berkembang sampai di titik ini kayak gitu. Ya dong Mbak, cerita. Ini berdasarkan refleksi aku dan juga berdasarkan refleksi dari aku dan juga feedback dari orang lain yang aku refleksikan. Kalau perjalanannya perjalanan hidupku untuk mengenali diri, tentu ini ya bisa jadi itu tidak sangat gimana ya, mungkin kayak yang pertama banget itu punya niat kali ya. Kalau kata orang, bukan aku sendiri yang menilai gitu, orang ngasih feedback, konselor aku gitu ngasih feedback, konselor yang waktu itu aku diskusikan, dia ngasih feedback bahwa ternyata aku tuh punya niat yang besar untuk tumbuh gitu, termasuk untuk mengenali diriku sendiri kayak gitu tuh. Itu yang pertama, salah satu step yang terus aku mencoba untuk kuatkan gitu ya, niat aku untuk terus mengenal diri gitu, untuk terus belajar. Kemudian setelah itu aku pernah juga ada dalam tahap kayak aku tuh nggak tahu aku tuh mau kemana sebenarnya. Aku sebenarnya mau kemana itu waktu banget pas aku lulus kuliah gitu. Jadi step kedua aku simulasikan dalam kondisi hidupku ya gitu. Jadi waktu itu jadi sebenarnya kalau dari latar belakang hidupku gitu, aku tuh pendidikan SMK bidang perhotelan. Kemudian kuliahku tuh ilmu perpustakaan. Terus kemudian saat aku kuliah, yang aku eksplor itu tentu bidang ilmu perpustakaan aku eksplor gitu ya. Aku kerja juga dengan dosen gitu. Terus kemudian aku juga aktif di organisasi, itu bidangnya sumber daya manusia gitu, tapi self development juga. Terus kemudian di organisasi juga aku aktif dalam pendidikan dan juga dalam pendidikan gitu. Jadi bidang SDM, pendidikan, sama juga ilmu perpustakaan ya, keilmuan kuliah gitu. Setelah lulus kuliah, bidang pekerjaanku juga diverse banget gitu. Jadi aku
pertama kali lulus kuliah gitu, aku kerja sebagai sebagai konsultan pendidikan luar negeri. Jadi yang memang anak-anak yang mau kuliah ke luar negeri. Terus kemudian setelah itu aku bekerja sebagai Training Development Officer HRD. HRD kemudian aku dipindahkan di bidang dokumen controller yang memang saat ini aku pribadi ya, maksudnya bidang ilmu perpustakaan lah, dokumen controller gitu. Jadi setelah lulus kuliah pun bidangnya masih 3 itu, pendidikan, ilmu perpustakaan, kemudian SDM gitu ya, HRD gitu. Tapi tentu dengan perbedaan-perbedaan itu aku tidak resign dengan secara mudah dari suatu pekerjaan gitu. Tapi kayak lebih ada titik poin yang memang sangat powerful lah untuk aku tuh akhirnya memutuskan resign gitu ya, untuk resign dari sebuah pekerjaan atau pindah dari sebuah pekerjaan. Ada memang alasan yang begitu fundamental menurutku, dan akhirnya sekarang ada di posisi sebagai guru gitu, tapi juga dalam bidang perpustakaan gitu ya, library resource teacher. Nah, saat proses perjalananku itu dari kuliah sampai dengan lulus kuliah, step yang aku lakukan saat itu adalah untuk aku lebih mengenal diri gitu ya. Step yang aku lakukan saat itu adalah yang pertama tuh practice mindfulness. Jadi waktu itu memang aku dikasih keadaan sama Allah, keadaan sama Allah tuh mentalku di mana aku harus terus membantu mentalku gitu ya, untuk membantu psikologisku lebih baik gitu. Dan aku belajar, aku baca, aku harus salah satunya practice mindfulness gitu. Aku tahu, aku belajar untuk menyadari apa yang lagi aku saat ini aku lagi pikirkan, apa yang aku lagi lakukan, benar-benar mindful gitu ya. Dari berbagai macam cara gitu ya, mindfulness pun dalam berbagai cara. Terus kemudian setelah mindfulness, aku pernah ada di titik kayak, ya Allah, sebenarnya aku tuh bidangnya apa ya gitu. Gitu. Karena dengan latar belakangku gitu ya, terus gitu, dengan latar belakangku begitu diverse, aku tuh sebenarnya bidangnya apa ya Allah. Sampai akhirnya aku baca buku di Ipustas, judulnya itu Who Am I by Retno siapa gitu. Terus di dalam bukunya itu tuh ada tool untuk tahu kira-kira tuh kita tuh bidang pekerjaan apa yang cocok gitu. Bidang pekerjaan apa yang cocok. Karena aku sampai Allah, aku interestnya di sini, tapi aku nggak tahu yang spesifik tuh yang mana ya Allah. Iya benar. Gitu, sampai akhirnya aku pakai tool itu gitu. Jadi nggak tahu seberapa saintifiknya itu dan segala macam, aja scare mungkin ini ada tool yang bisa aku pakai untuk aku lebih kenal diriku ya. Alhamdulillah dari buku itu tuh kayak yang ketahuan gitu, aku tuh cocok di bidang research, aku tuh cocok di bidang ilmu perpustakaan gitu. Di dalam research itu state seperti itu. Terus kemudian aku bilang lah tuh, itu terakhir tuh pas aku lagi kerja di Bekasi itu di bidang training development dan juga dokumen controller. Sampai akhirnya aku bilang sama Allah gitu, aku doa, ya Allah, kayaknya enak deh kalau Ati tuh dapat kerjaan tuh di bidang yang perpustakaan ya Allah, tapi kayaknya enggak 100% perpustakaan deh. Mungkin sambil ngajar kali ya Allah gitu. Atau kayak gitu ya Allah gitu, biar mungkin lebih dynamic dan lebih challenging buat Ati gitu. Terus kayak mungkin juga kayaknya di Bandung enak deh ya Allah. Ya udah, alhamdulillah Allah kasih. Ya Anda. Alhamdulillah Allah kasih. Tapi tentu dengan spesifik kejadian dalam hidup gitu ya, yang akhirnya aku pelajarin gitu. Jadi ya kalau dan sekarang yang terus aku lakukan ada refleksi diri, asking for feedbacks, kemudian refleksi diri ini juga refleksi diri yang mendalam ya gitu, bukan hanya kayak sebatas refleksi yang enteng. Tapi jadi gini, kalau misalnya refleksi diri yang aku lakukan itu seperti misalkan di malam gitu ya, atau pagi, biasanya pagi subuh itu bagus buat refleksi diri juga. Jadi kayak what works yesterday, what did work yesterday, what didn't work gitu. Terus kayak ketika kemarin tuh aku kayaknya kurang ini deh, di scheduleku kurang itu, apa yang aku bisa lakukan selanjutnya kalau misalnya itu ternyata tidak bekerja dengan baik gitu ya. Jadi tapi throughout the day itu terus aku buka lagi hasil refleksi diriku gitu, untuk aku remind diriku, karena refleksi diri itu percuma dilakukan ketika itu tidak dijadikan sebuah tool untuk improvisasi diri. Jadi gitu sih. Iya, check in ke diri sendiri juga tentang apa yang kita rasakan gitu, apa yang kita pikirkan gitu.
lebih ke arah sana sih. Jadi kalau aku konklusikan niat, kemudian mindfulness, kemudian pakai tools untuk mengenal diri gitu ya. Banyak banget toolsnya sebenarnya kan, teori-teori juga Johari Window itu bisa dipakai gitu, atau yang online juga banyak toolnya yang terus tentu yang tervalidasi gitu ya. Terus kemudian apalagi refleksi diri gitu sih, refleksi diri, niat, terus belajar. Gitu. In conclusion, aku terlalu banyak ngomongnya. Masya Allah banget. Sangat menarik sih Mbak ceritanya Mbak, maksudnya kayak ternyata ya prosesnya panjang gitu ya Mbak, gak cuma instan gimana caranya kita kenalin, kayak ada proses-proses, terus ya ada pasti di titik dimana kita kayak di bawah kayak gitu ya Mbak, kayak tadi Mbak Rati, aku tuh sebenarnya minatnya di mana sih ya gitu, kayak ya semuanya kok kayaknya asik kayak gitu, tapi kan nggak mungkin semuanya kita dalami kayak gitu ya Mbak, harus ada salah satu yang kayak biar oh ini kayak Mbak Rati banget lah kayak gitu. Nah salah satunya kayak tadi Mbak Rati coba cari-cari tools yang oh gini nih caranya buat kenalin diri. Nah kalau boleh tahu itu toolsnya apa aja Mbak? Mungkin di sini nih para pendengar nih kayak masih bingung kayak gitu. Nah kalau yang Mbak Rati lakuin sendiri, apakah emang misal kayak tadi refleksi diri, oh lebih suka ngecatetin nih, oh hal-hal ini nih yang masih aku kurang atau kayak gimana gitu Mbak? Oh yes, betul ya. Tadi juga aku kayak lupa mention ya. Terus berdoa itu powerful banget untuk kenal diri ya tentu. Dan juga aku lupa juga yang kedua adalah waktu saat prosesku itu aku lupa mention bahwa aku saking searchingnya gimana caranya mengenal diri, itu tuh ada suggestion kenal Tuhanmu dan kamu akan mengenal dirimu gitu. Jadi dalam proses itu aku lupa mention tadi, dalam proses itu juga aku berdoa dan juga mengenal Allah Subhanahu Wa Taala gitu ya, karakternya seperti apa, semuanya aku coba kenal dan alhamdulillah the best of my experience-ku gitu, itu works buat aku lebih mengenal diriku dan seterusnya gitu. Dan mengenal Allah juga kan sebuah perjalanan begitu panjang. Oke, terkait tools yang mungkin bisa kita pakai, satu itu mungkin teori Johari Window. Jadi maksudnya itu kan ada area yang kita tahu, ya kan? Ada area yang orang lain ada area yang hanya kita tahu, ada area yang hanya orang lain tahu, ada blind area gitu ya, yang nggak ada pun siapapun yang tahu, it's the only one who knows gitu, hanya Allah yang tahu. Kemudian ada area yang memang kita tahu dan orang lain tahu gitu. Jadi itu yang pertama, mungkin tool Johari Window itu bisa kita pakai, kita catat gitu ya, apa yang kita tahu tentang diri kita so far, dan apa yang menurut orang lain tahu gitu, yang tapi ternyata orang lain nggak tahu loh tentang aku ini, terus dicatat gitu sampai akhirnya kita punya a deep understanding about ourselves gitu, teori Johari Window. Terus kemudian tool yang kedua itu adalah ada namanya tes online, itu temubakat.com gitu. Temubakat.com itu sebenarnya itu adalah free tool gitu ya, free tool itu free online tool gitu untuk kita cek kira-kira kita tuh bakatnya tuh di arah mana, di mana gitu ya. Itu tuh bisa kita cek di situ, temubakat.com. Atau ada lagi sebenarnya yang bayar, itu kan SC30 itu namanya. Kalau yang berbayar ada lagi namanya apa ya, aku lupa. Pendirinya orang ITB apa ya, jadi alumnus ITB atau gimana, aku agak lupa nih terkait yang tool ketiga aku sebutkan gitu. Ada yang berbayar. Dan itu cukup terkenal di Indonesia ya, tapi aku lupa namanya, my bad, I'm sorry. Terus kemudian di buku-buku mengenal diri biasanya juga suka ada tool-tool kayak gitu ya, untuk mengenal diri yang mungkin bisa kita pakai. Tuh. Kayak gitu sih so far. Terus belajar itu juga ini. Iya, dikenalin Tuhannya kita dulu gitu ya Mbak. Insya Allah kita kenal diri kita sendiri, terus juga kita bisa ngikutin tes online ya gitu ya, ataupun di buku self improvement juga kadang ada ya Mbak, untuk cara-cara gimana sih kita biar kenal diri. Terus kalau enggak, apa sih hal-hal yang harus kita hindari gitu, yang bakalan membuyarkan fokus kita ke dalam proses yang sedang kita lakuin gitu. Jadi emang prosesnya itu lumayan panjang kayak gitu ya Mbak. Apalagi di usia yang
20-an tahun gitu ya Mbak, apalagi yang baru lulus itu kan pasti juga masih pingin pilih A, B, C, D, E gitu, atau enggak pingin ke sana, ke sini kayak gitu ya Mbak. Nah, gimana sih Mbak caranya biar kita tetap apa ya Mbak, tetap mengkerucutkan kayak tadi yang Mbak Ratih, biar bisa fokusnya di yang A aja deh, yang B, C kayaknya emang aku interest di sana, tapi kayaknya kok nggak menghasilkan, ataupun oh ya udah ini sekedar hobi, ataupun nanti pas waktu luang kayak gitu Mbak, biar kita tuh tetap sesuai sama potensi diri kita kayak gitu, jadi biar tetap bisa menahan diri kayak gitu Mbak. Oke, yang pertama mungkin biasanya aku dulu in the past gitu ya, itu berlari begitu cepat gitu. Just take any opportunities that you see, ambil sampai kita lupa. Ya, gitu. Sampai akhirnya bukan juga gitu, karena kita mengambil opportunity yang memang sudah kita bertumbuh, tapi terkadang aku lupa untuk take time untuk bener-bener mikir gitu ya. Mikir yang pertama tuh why gitu. The why question. Why? Kenapa aku tuh mengambil melakukan A, melakukan B, melakukan C, D dan sebagainya, itu why. Why untuk tahu kenapa alasan kita melakukan sesuatu atau mengambil bidang tertentu. Terus kemudian yang kedua adalah refleksi diri kali ya. Jatuhnya kayak lebih again lagi refleksi diri, tapi yang memang deep gitu, nggak cuman yang refleksi diri, aku coba sekedar checklist deh hari ini aku rasain tapi nggak dievaluasi, bener-bener dievaluasi gitu. Jadi maksudku yang refleksi diri itu deep adalah oke, kamu cek tapi juga kamu evaluasi untuk kamu gunakan sebagai tool gitu. Jadi mungkin untuk anak-anak muda termasuk aku juga gitu ya, yang pertama itu adalah tahu why dulu, kenapa kita mau punya interest di bidang tertentu gitu tuh, kenapa. Terus kemudian yang kedua, take your time untuk reflect dalam diri kita sendiri. Terus kemudian yang ketiga, terus belajar dari berbagai sumber. Apakah yakin mau ambil semuanya atau enggak? Karena aku ingat banget aku sempat baca dari salah satu sumber gitu ya, baca atau konsumsi gitu informasi dari salah satu sumber tuh gini, ketika kita mau sukses gitu ya, ketika lihat di orang-orang sukses, mereka tuh biasanya fokus pada satu atau dua hal, mereka tidak mengambil sebanyak itu gitu, karena maksudnya manusia itu kan terbatas gitu. Jadi dari situlah aku belajar bahwa oke, if I have to punya cuman satu atau dua hal yang aku fokuskan dalam tahun ini untuk aku kembangkan gitu. Oke, what is that gitu. Jadi maksudnya poin ketiga itulah keep learning gitu, untuk untuk mengenai improvisasi diri sampai akhirnya ketahuan toolnya gitu. Toolnya itu, jadi coba lagi diambil satu atau dua poin yang memang benar-benar kita tuh punya interest yang tinggi. Ini sebenarnya agak relate sama salah satu postingan dari ini juga aku pernah share ke beberapa orang. Salah satu postingan dari Ali Zainal Abidin, dari bukunya sih, itu tentang purpose of life. Jadi beliau tuh bilang salah satu poinnya itu adalah ketika kita ingin tahu purpose of life kita itu menyadari minat kita, kemudian kita punya keinginan untuk kontribusi di sana. Ada keinginan untuk kontribusi di sana. Mungkin ini adalah sebuah tool yang bisa kita pakai juga gitu loh. Akhirnya, dari 5 bidang ini, misalkan dia punya 5 bidang, dari 5 bidang ini mana ya bidang yang memang bisa aku kerucutkan 1 atau 2 karena aku benar-benar minat, aku tahu why-nya kenapa, terus kemudian aku punya rasa ingin kontribusi di sana gitu. Itu mungkin yang salah satunya, karena kalau kita terlalu banyak ngambil berbagai hal kan juga jadinya nggak fokus dan bisa jadi banyak yang tidak akhirnya terserap dengan baik atau tidak terlaksana dengan baik kayak gitu. Banget sih Mbak, kalau misalnya kita lagi ngerjain banyak hal itu jatuhnya nanti malah nggak fokus, terus malah hasilnya nggak ada kayak gitu. Makanya
harus ada prioritas juga gitu ya Mbak, mana nih hal-hal yang harus kita dahulukan, atau mungkin ini yang emang kita banget dan kayaknya kontribusi kita di sana lebih banyak, mendingan difokusin dulu gitu ya Mbak, terkait potensi itu yang biar kita tuh nanti kontribusinya lebih banyak, terus lebih banyak bermanfaat juga gitu ya Mbak Rati ya. Tapi juga tapi juga sebenarnya untuk itu adalah perjalanan seumur hidup gitu ya. Jadi ketika sudah melakukan satu hal belum tentu itu works. Jadi malah sebenarnya nanti malah in the future bisa berubah gitu kan ya. In the future itu bisa berubah ternyata. Dan ada juga kan maksudnya pihak-pihak yang kontra terhadap tadi yang purpose of life. Ada pihak-pihak yang memang bilang nggak harus tahu purpose hidup lo gitu atau segala macam, mungkin karena memang banyak orang juga yang bisa jadi stuck gitu, nggak tidak melakukan action apapun ketika dia merasa I don't know my purpose of life kayak gitu. Karena purpose of life sebenarnya aku senang banget yang Ali Zainal Abidin bilang, sebenarnya relate dengan berbagai orang yang bilang juga tentang purpose of life gitu. Tapi kalau Zainal Abidin lebih emphasize bahwa purpose of life itu di-create oleh the only one yang creates kita gitu, sama kayak kita creates remote gitu kan kita yang punya tujuan, sama kayak kita tuh yang punya tujuan kenapa kita hidup itu sebenarnya the only one gitu, Allah Subhanahu Wa Taala yang udah nyiptain kita gitu sih ya Mbak. Nah misalnya gini Mbak, kan Mbak Rati aku masih nge-live ya? Kadang sih kadang live tapi nggak apa-apa, aman. Nah, kan Mbak Rati ini kayak udah ngefokusin ya, aku mau fokus di A, B kayak gitu ya Mbak. Dan sedangkan kita di dalam prosesnya kadang kan kayak ngalamin naik turun, misal iman, kalau enggak kita jadi males-malesan kayak gitu, ya nggak Mbak? Kadang ngalamin kayak gitu kan. Nah kalau dari Mbak Rati sendiri gimana nih caranya biar tetap ini aku di awal udah kayak misal tes minat bakat, atau mungkin aku udah cari strong way-nya, aku ini kok, tapi kan dalam keberjalannya pasti ada naik turunnya. Nah yang Mbak Rati lakuin itu biasanya ngapain Mbak? Apa cek lagi ke belakang atau gimana nih? That's a very good question to be honest. Ketika satu hal yang aku pelajarin dari ini, maaf kalau konteksnya lebih ke Islami gitu ya. Oke, jadi aku advice dari Ustadz Umar Mitta itu adalah apa yang beliau sampaikan itu adalah perjalanan menuju Allah itu adalah perjalanan panjang dan begitu banyak dan ada banyak kendala diri yang muncul dan sebagainya. Nah kayak tadi rasa bosan, rasa malas itu adalah kendala diri manusia. Sebenarnya Ustadz Umar Mitta ini menyampaikan hal ini dari buku yang gue baca. Bukunya itu Muslim Hebat. Mungkin teman-teman nanti mau baca buku Muslim Hebat gitu. Dan it's a really good book, self improvement book gitu. Meskipun aku belum baca tapi aku mengikuti reviewnya gitu. I really wanna read that soon gitu ya. Gitu, itu yang pertama. Tapi kata Ustadz Umar Mitta, setiap manusia yang hebat itu, gitu ya, manusia yang bukan kata Umar Mitta, dari buku yang beliau review, gitu ya, disampaikan bahwa manusia yang hebat itu bukanlah manusia yang tidak punya kendala diri, tapi manusia hebat itu adalah manusia yang tahu bagaimana overcome kendala diri itu. Oke, ketika dia bosan akan mengerjakan suatu hal, mungkin biasanya baca buku yang agak tebal, mungkin bisa dirubah ke baca buku yang agak lebih tipis. Mungkin ketika lagi malas sesuatu, biasanya aku berdoa sih. Kalau lagi malas, aku berdoa minta perlindungan dari rasa malas gitu ya gitu. Ada zikir paginya, zikir petangnya juga kan ya untuk terhindar dari rasa malas. Kemudian itu, jadi aku biasanya kalau aku lagi malas itu ketika aku tidak membuat to-do list, ketika aku tidak membuat skala prioritas. Jadi usahakan hari itu in the morning aku buat skala prioritas, aku tahu apa yang aku harus lakukan step by step termasuk time blocking gitu ya. Jadi untuk rasa malas tuh insya Allah terovercome, karena aku tahu di mindsetku udah tahu it's a lot of job you have to do gitu. Maksudnya ketika lo malas-malasan nanti lo malah dapet resiko yang lebih besar gitu.
Jadi gitu kali ya. Yang pertama overcome apa namanya kendala dalam diri, terus kemudian ya overcome rasa kendala dalam diri. Terus kemudian satu mindset juga yang mungkin mindset ini penting banget sih ya untuk kita punya dalam diri setiap manusia. Salah satunya adalah mindset bahwa memang untuk menjadi pribadi yang lebih baik itu adalah perjalanan yang begitu panjang. Nah, di dalam apa namanya Ustadz Umar Mita menyampaikan bahwa perjalanan menuju Allah itu perjalanan yang begitu panjang dan melelahkan gitu. Jadi mungkin bisa jadi melelahkan gitu. Jadi ketika kita lelah gitu, ketika kita tadi biasanya berlari, maka berjalanlah. Termasuk ketika kita lagi ini ya proses improvisasi diri gitu. Ketika kita biasanya berlari, berjalanlah. Tapi ketika tidak bisa berjalan, maka bisalah merangkak ya atau gimana tapi jangan pernah balik ke yang dulu gitu. Jadi at least single step really works gitu. Jadi maksudnya mungkin kita cuma ngelakuin ini ya, cuma itu aja mungkin, tapi menurut Allah itu besar karena kamu sudah mencoba overcome kendala dalam dirimu. Malasnya itu ya. Gitu. Berdoa itu powerful banget, itu powerful banget. Kalau misalnya kita nih lagi ngerasain malas, bisa kita pakai tools berdoa gitu ya Mbak, biar dijauhkan dari rasa malas. Mungkin itu adalah bisikan setan-setan yang mencoba menghasut kita gitu ya Mbak. Jadi banyak. Tapi juga itu solusi lainnya adalah yaitu biasanya udah buat to-do list duluan di awal, jadi udah tahu nih there is no time for such thing gitu, nggak ada waktu untuk alasan dan sebagainya, jadi mindset itu udah dibuat di awal gitu ya. Selain berdoa kita juga harus ngelakuin to-do list ya Mbak, jadi biar kita tuh tahu oh ya hari ini aku mau ngerjain ABCDE gitu, jadi biar rasa malas itu tuh otomatis akan hilang gitu. Apalagi kita punya target, oh iya hari ini aku harus nyelesain tugas A gitu, jadi itu biasanya tuh ningkatin semangat kita gitu ya Mbak, biar kayak oh iya aku harus nyelesain ini biar besok nanti aku harus move ke yang lainnya gitu. Ada satu lagi dari bidang hipnoterapis gitu ya. Aku pernah baca bukunya gitu ya tentang sama self improvement juga, dan kemudian aku juga discuss sama praktisi hipnoterapis gitu ya, yang praktisasi bidang psikologi itu. Jadi kalau misalkan memang malam gitu ya, itu kan otak itu kan sudah masuk dalam ranah ya menyerap informasi, termasuk pembentukan mindset, belief gitu ya dalam alam bawah sadar kita. Saat malam mau tidur itu usahakan kita akhiri malam kita dengan baik. Itu juga sebenarnya diusahakan dalam Islam gitu ya, malam kita dengan baik gitu ya, wudu, terus kemudian dan hal-hal sunnah-sunnah lainnya, dan ditambah juga hal-hal sunnah lain, dan ditambah mengingat kira-kira kita mengimajinasikan atau memberikan afirmasi positif kepada diri sendiri gitu. Kalau misalkan yang biasanya kita believe kita tuh malas gitu, kita imajinasikan bahwa kita tuh sebenarnya bisa seproduktif itu besok pagi gitu. Jadi maksudnya banyak banget sebenarnya tools yang bertebaran. Nah tapi ini salah satunya sih dari bidang hipnoterapis ya gitu. Malam-malam kita menghipnotis diri sendiri gitu. Maksudnya bukan hipnotis, kayak ngasih afirmasi positif afirmasi dan juga ya Mbak. Ya gitu. Terus kayak berpikir positif gitu ya Mbak, maksudnya besok bakalan kelar kayak gitu, jangan insecure duluan gitu ya Mbak. Kadang tuh waktu malam katanya waktu yang bagus buat overthinking tuh gimana Mbak? Ini agak melenceng sih. Iya, jadinya aku ngerasain ini experience-ku. Jadinya kalau misalkan malam itu aku juga pernah nggak cuma dari experience-ku, memang itu yang aku bilang kalau akhiri malam itu dengan hal yang kita lihat gue gagal ABC di hari ini, nah biasanya besoknya nggak semangat karena kita fokus hanya pada masalah. Iya, dan itu masuk ke dalam alam bawah sadar kita gitu kan. Jadinya itu bisa menjadi sebuah bisa membuat kita tuh behave in such ways gitu. Jadinya kayak yang jadinya akhirnya ya udah dipandang gagal gitu, karena kita memasukkan ke dalam diri kita tentang kegagalan terus gitu. Kita tidak ada solusinya gitu. Jadi lebih baik sih pas malam itu pikirkan, oke, solusi untuk besok itu apa ya? Solusi, aku bisa melakukan A, B, C, D,
ya kayak meditasi sih, tapi meditasinya guided yang afirmasinya tuh kayak positif untuk ngebayangin produktivitas aku gitu. Dan it works, tapi tentu itu harus continue gitu, harus terus gitu. Iya, benar banget ya Mbak, kalau semisal kita tuh proses menuju ke hal yang lebih baik itu pastinya harus continue, dan tentunya itu ya harus istiqomah gitu ya Mbak Rati ya. Kayak kalimat yang pernah aku dengar gitu loh, berproseslah setiap hari itu 1%, meskipun hanya 1% gitu. Jadi kayak hari ini 1%, besok itu 1% nggak apa-apa gitu. Yang penting tiap hari itu ada progresnya gitu menuju kehidupan yang kita inginkan ataupun tujuan yang ingin kita capai gitu teman-teman. Nah, mungkin udah banyak banget ya hal-hal yang udah kita diskusiin, kita obrolin bareng Mbak Rati gitu. Nah, last but not least nih Mbak Rati ya, boleh nih kasih closing statement gitu Mbak Rati ke aku, ke teman-teman pendengar gitu, terkait hal yang ingin Mbak Rati sampai ini, buat pesan ataupun apa gitu buat kita nih yang masih ingin berproses mengenali diri kita sendiri untuk tetap menggali potensi menjadi hidup yang lebih baik gitu Mbak. Monggo Mbak. Oke. Thank you Faris. Oke. Perjalanan mengenal diri adalah perjalanan seumur hidup, yang mana dalam perjalanannya tidak hanya berisi sebuah canda tawa, tapi juga bisa berisi sebuah kesedihan. Dan dalam perjalanannya pula, kita nggak cuma happy-happy, bahagia-bahagia, tapi juga bisa sedih, berduka, bahkan terpuruk. Tapi ingatlah bahwa obat pun tidak semuanya manis rasanya. Obat pun, tentu ya, berbagai obat pun rasanya pahit, dan insya Allah itu baik ya untuk kita tuh akhirnya sembuh. Termasuk perjalanan hidup kita gitu ya, apapun yang kita lalui untuk kita akhirnya mengenal diri kita gitu. Mungkin pahit rasanya dapat feedback dari orang lain, mungkin pahit rasanya dapat fakta-fakta nggak enak tentang diri kita gitu. Tapi insya Allah dengan izinnya, justru rasa-rasa ketidaknyamanan itu, rasa-rasa sedih dan terpuruk itu baik adanya untuk membuat diri kita jauh melambung lebih tinggi gitu. Insya Allah. Oke, mungkin teman-teman itu aja dari aku sama Mbak Rati. Maaf ya kalau misal ada salah kata, semoga ada hal baik nih yang bisa diambil dari obrolan kita kali ini. Makasih ya Mbak Rati ya udah mampir ke podcast Ngobrolin Hidup. Sukses terus buat kerja sama kuliahnya. Ditunggu nanti tesisnya, sidangnya. Oke. Thank you juga. Thank you buat Faris, buat Mirza yang udah connect, udah akhirnya menghubungkan kita. Oke, mungkin aku cukupkan, dan terima kasih Mbak Rati dan teman-teman yang udah dengerin. See you in next episode. Yeay.